Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Nabila dengan NIM 1907026072. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang mengangkat judul Pengaruh Pendidikan Gizi dengan Media Kampanye di Media Sosial Instagram terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang tentang gizi seimbang. Latar belakang, yaitu industri 4.0 adalah tentang transformasi digital, manfaatkan Internet of Things untuk cara penyampaian pendidikan gizi, berinovasi memanfaatkan media sosial. Contohnya adalah kampanye yang dilakukan di media sosial. Memanfaatkan media sosial sebagai tempat atau wadah dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya merupakan tindakan yang tepat. Kampanye yang dilakukan merupakan salah satu metode pendidikan gizi yang memiliki tujuan untuk melihat bagaimana efek pada tingkat pengetahuan dan sikap seseorang. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram, karena data menunjukkan dalam laporan Napoleon Cat ada 91,01 juta pengguna Instagram di Indonesia pada Oktober 2021 dan mayoritas pengguna Instagram di Indonesia adalah dari kelompok usia 18 sampai 24 tahun, yakni sebanyak 33,90 juta. Hal ini berarti mahasiswa termasuk dalam konsumen dengan tingkat penggunaan yang cukup tinggi. Rumusan masalah kali ini ada tiga, yaitu bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa psikologi tentang gizi seimbang, bagaimana hubungan antara pendidikan gizi dengan media kampanye di media sosial terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa psikologi, dan bagaimana hubungan antara pendidikan gizi dengan media kampanye di media sosial terhadap sikap mahasiswa psikologi. Kajian pustaka yang pertama ada pengertian gizi seimbang, merupakan kebiasaan makan yang memenuhi kebutuhan semua zat gizi seperti zat tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak, zat pembangun protein, dan zat pengatur vitamin dan mineral. Kami juga memiliki tumpeng gizi seimbang dan 10 pesan gizi seimbang yang dapat disampaikan dan digunakan untuk menjadi acuan menjalankan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya ada pengetahuan gizi yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sedangkan tindakan atau praktek adalah respon dan atau reaksi konkret dari sikap tersebut. Selanjutnya ada pendidikan gizi, yaitu suatu bentuk intervensi atau upaya yang ditunjukkan kepada perilaku agar perilaku tersebut kondusif untuk kesehatan. Berdasarkan teori Bloom, pengukuran berhasilnya pendidikan kesehatan dapat dilihat dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya, media sosial, media pendidikan gizi, yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, media gizi ini dibagi menjadi tiga, yaitu media cetak, elektronik, dan papan. Untuk media sosial sendiri, termasuk kepada media elektronik. Selanjutnya, di media sosial tersebut, kita akan melakukan kampanye. Kampanye sendiri adalah serangkaian tindakan diseminasi terencana yang dirancang untuk memiliki efek tertentu pada halayak besar dan dilakukan terus-menerus selama periode waktu tertentu. Kampanye yang dilakukan di media sosial, kami memilih media sosial Instagram karena mayoritas pengguna Instagram di Indonesia adalah dari kelompok usia 18 sampai 24 tahun, yakni sebanyak 33,90 juta. Hal ini kami yakin akan memberikan dampak yang cukup besar. Selanjutnya ada kerangka konsep, yaitu pendidikan gizi yang kami berikan, yang nantinya akan memberikan efek terhadap pengetahuan gizi dan sikap seseorang. Lalu pengetahuan gizi tersebut akan memberikan efek terhadap pola makan seseorang menjadi seimbang dan akan mempengaruhi pemilihan asupan makanan
untuk dirinya sendiri. Hal itu akan menjadi faktor langsung yang mempengaruhi status gizi seseorang. Dan ada faktor langsung lainnya yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi yang variabel tersebut tidak kami teliti pada penelitian kali ini. Hipotesis penelitian kali ini ada dua. H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara pendidikan gizi dengan peningkatan pengetahuan gizi mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. H1-nya terdapat hubungan antara pendidikan gizi dengan peningkatan pengetahuan gizi mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Yang kedua, H0-nya tidak terdapat hubungan antara pendidikan gizi dengan sikap mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Dan H1-nya terdapat hubungan antara pendidikan gizi dengan sikap mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Desain penelitian yang kami lakukan yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan menggunakan one group pre-post test, yaitu dilakukan pre-test terlebih dahulu di awal, kemudian dilakukan perlakuan, dan di akhir dilakukan post-test kepada responden. Lokasinya ada di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang yang terletak di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Waktunya penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan. Populasi yang kami ambil adalah mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Angkatan 2020 dan 2021 dengan jumlah populasi sebanyak 302 mahasiswa. Kemudian sampelnya kami hitung kembali menggunakan rumus Lemeshow, yaitu dihasilkan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Angkatan 2020 dan 2019 dengan jumlah total mahasiswa 46 mahasiswa. Kemudian ada definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu variabel pendidikan gizi, yaitu media kampanye melalui media sosial Instagram. Definisinya pelaksanaan kampanye ini diseimbang melalui media Instagram berupa poster disertai caption yang menarik. Instrumennya adalah kuesioner. Kategorinya kuesioner ini berupa pertanyaan mengenai gaya bahasa pesan dan lain-lain. Pertanyaannya dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Pada pernyataan positif diberikan skor 2 untuk jawaban setuju dan skor 0 untuk setiap jawaban tidak setuju. Sedangkan pada pernyataan negatif diberikan skor 2 untuk jawaban tidak setuju dan skor 0 jawaban setuju. Kemudian dikriteriakan baik hasil persentase 76-100%, cukup hasil persentase 56-75%, kurang hasil persentase kurang dari 56%, dan jenis datanya adalah ordinal. Kemudian ada untuk variabel pengetahuan gizi, ini pengetahuan mengenai makanan dan zat gizi, sumber-sumber gizi dari suatu makanan, makanan yang aman dikonsumsi tanpa menimbulkan suatu penyakit, serta cara pengolahan makanan yang baik supaya zat gizi dalam suatu makanan tidak hilang, serta bagaimana pola hidup sehat. Instrumennya berupa kuesioner, kuesionernya berupa 20 pertanyaan, jika salah skor 0 dan jika benar skor 1. Kemudian kriteria penilaiannya adalah kurang, yaitu kurang dari 60%, artinya jawaban benar hanya kurang dari 12. Cukup 60% sampai 70%, jawaban benar yaitu 12 sampai 14. Dan baik lebih dari 70%, jawaban benarnya ini lebih dari 14%. Kemudian jenis datanya ordinal juga. Lalu variabel sikap. Definisinya sikap ini mengenai pemilihan makanan dan zat gizi, sumber-sumber gizi dari suatu makanan, makanan yang aman dikonsumsi tanpa menimbulkan suatu penyakit, serta cara pengolahan makanan yang baik supaya zat gizi dalam suatu makanan tidak hilang, serta bagaimana pola hidup sehat. Instrumennya adalah kuesioner. Kuesionernya berupa 25 pertanyaan yang dibagi menjadi dua, pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Untuk pertanyaan positif diberikan skor 2 untuk jawaban setuju dan skor 0 untuk setiap jawaban tidak setuju. Sedangkan pada pernyataan negatif diberikan skor 2 untuk jawaban tidak setuju dan skor 0 untuk jawaban tidak setuju. Kriterianya baik hasil persentase 76-100%, cukup hasil persentase 56-75%, kurang hasil persentase kurang dari 56%, dan jenis datanya ordinal. Prosedur penelitian, tahap awal atau tahap persiapan, peneliti mempersiapkan alat instrumen, peneliti mempersiapkan alat pengukuran antropometri, dan izin penelitian terhadap fakultas. Kemudian tahap pelaksanaannya, peneliti memberikan informed consent kepada informed consent, kuesioner penelitian yang terdiri dari kuesioner pengetahuan gizi, sikap, serta penggunaan media
sosial Instagram. Kemudian metode analisis data, yang pertama dilakukan pemeriksaan data. Data yang sudah dikumpulkan, diperiksa dan dikoreksi. Hasil pengisian kuesioner serta hasil pengukuran antropometri juga dikoreksi. Apakah sudah sesuai? Apakah ada data yang tidak lengkap? Yang kedua yaitu pemberian kode. Dalam pengolahan data, data yang sudah disusun dibuat kode pada bentuk data yang kategorik, seperti pada variabel pengetahuan. Kode 1 ini untuk kurang, kode 2 untuk cukup, dan kode 3 untuk baik. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada pemasukan data. Analisis data ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan tahapan dilakukan analisis univariat terlebih dahulu, yaitu analisis yang dilakukan terhadap setiap variabel penelitian, meliputi kampanye gizi seimbang di media sosial Instagram, pengetahuan gizi, dan sikap mahasiswa psikologi UIN Wali Songo. Kemudian dilakukan analisis bivariat, yaitu pengujian perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap sebelum dilakukan kampanye gizi seimbang dengan tingkat pengetahuan dan sikap sesudah dilakukan gizi seimbang. Data yang dihasilkan adalah ordinal dengan ordinal, maka uji yang dapat dilakukan yaitu dengan uji marginal homogeneity. Terima kasih. Sekian penyampaian presentasi proposal saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.